XYJ-nya turunkan aja gak bersuara dia. Daing Babang Faruk, kakaknya satu aja Bunda Umayyah ya. Daing Babang Faruk satu aja, betul nggak? Oh, Daing Babang Faruk. Ini banyak sekali yang nanya temannya Bang Faruk nih. Ini gondrong viral loh. Viral banget gondrong. Masya Allah. Kalian nggak nanyain aku yang mualaf, nanyain temannya Bang Faruk yang udah lama muslim. Aduh gimana sih? Sekarang gini, apa nih Ustaz Filipus? Coba Ustaz Filipus, itulah kita Bang Faruk ini memang saya bilang setia kawan. Itu di daerah Tembung dia jalan-jalan loh di atas paret. Karena saking laparnya nggak ada yang kasih makan, dikutuknya sampai pokok jambu orang mati. Bang Faruk ngambil inisiatif. Pantesan dia. Tapi benar, tapi ini ya netizenku di YouTube adalah banyak lah kita bilangnya suka tuh dengerin Bang Faruk bernarasi. Denger ya, kalau aku bikin judul misalnya mengenai biasa aja, nggak ini. Walaupun ada Bang Faruk, biasa aja tuh judulnya. Bang Faruk melawan hotel itu nggak akan ini nonton. Tapi kalau bikin judulnya tertawa bareng, tertawa bareng dengan Bang Faruk, baru banyak masuk. Atau kita dengarkan lucu-lucuan Bang Faruk, banyak yang masuk. Orang itu ketawa, aku yang dimaki-maki. Orang itu enak ketawa kan, aku dimaki-maki. Tadi aku share Dari video Tagaul itu. Dari Tagaul itu, dari Tagaul itu, dari Tagaul. Mbak Esti, tadi aku ambil dari Baluap TV, terus aku share di WA aku, di grup WA aku, heboh di grup aku, yang satunya, aduh kenapa sih ada nggak yang yang apa namanya Bang Faruk kok sampai begini katanya, iya nih umat dia, saya bilang umat, kebanyakan berteman nih sama si Gondrong, rame itu. Itu tuh. Bang Faruk. Tuh kan pada ketawa mereka itu Bang Faruk. Ketawa orang itu di YouTube. Ketawa deh. Petro apa? Petro Apa Nes. dulu Petro? Petro agama apa Petro? Petro Udah turunkan. Hah? Agama apa? Halo? Agama apa Petro? Kok aku pula kirain Bang Faruk. Udah turunkan aja kalau nggak dia ini, turunkan. Ayo. Yang rambut gondrong itu Bawah, kan jadi bawah. Tuhan. Agar saya besar diri saya sendiri ya. Ini sang pejuang ini, tunggu dulu, madu nih Bang Naga, madu. Ada pembeli layani Bang Faruk, madu kirim ke Malaysia bisa nggak? Bisa Bang. Bang sang penjual bisa. Tapi mahal kali ongkirnya Bang. Ongkir mahal kali Bang, sayang uangnya Bang. Mending nggak usah Bang ya. Sayang uangnya Bang. Itu satu botol itu hampir 300.000 ongkirnya. Mending nggak usah aja lah. Cari madu di satu botol hampir 300 ongkirnya Bang. Sayang Bang. Habis diongkir. Tapi kalau abang mau belikan juga, nggak apa-apa, kasih ke aku. Iya aku gini, kalau kirim ke Malaysia aku yang nggak tega gitu loh. Kalau kirim ke Malaysia aku yang nggak tega, nggak enak. Nih kita iklan dulu sebentar ya, kita ngambil alih room ya. Kalau hostnya yang ngomong, hostnya kita campakkan ke bawah ya. Siapa ngomong kita campakkan semua ke bawah. Bagi yang saudara ini berapa lagi puasa? Berapa hari lagi puasa? Berapa hari lagi puasa? Boru Sinaga. Berapa lagi? Sekarang tanggal berapa? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7, 6 hari lagi puasa. Ini jual madu bukan untuk sedekah ya. Kalau untuk sedekah kalian langsung nanti sibuk Bang Faruk 3 botol, 4 botol untuk sedekah. Ini bukan ya. Harga madu 180.000 di luar ongkir ya. Kita melayani Sumatera, Jabodetabek ya, Jakarta sekitarnya sampai Semarang ya, kita yang tidak kita layani hanya untuk
Sulawesi, Kalimantan, Bali karena ongkirnya terlalu mahal. Bagi Kalau siapa yang Lombok Lombok tidak. Karena mahal ongkirnya. Jadi yang ingin membantu Bang Farouk, ingin membeli baju baru anak-anaknya, jajan-jajan beliau selama Lebaran, keuntungan madunya akan dibuat untuk keperluannya sehari-hari atau keluarganya. Harga madu 180 di luar ongkir. Bagi saudara yang ingin membantu Bang Farouk di bulan baik hari baik, silakan mengorder madunya ya. Alhamdulillah madunya bagus sehat ya. Kita minum ya. Kita minum yang namanya coba madu bilang asli. Jabodetabek, coba bilang. Jabodetabek. Udah apa lagi? Oh, pinter. Udah apa lagi? Gini Bang Naga, keuntungannya untuk beli baju lebaran si Farouk bilang. Keuntungannya untuk beli baju lebaran si Farouk ya, sama adiknya si Farouk. Untuk dibeli keuntungannya madunya ya. Bukan untuk si Gondrong. Yang gip udah cukup untuk si Gondrong ya. 180.000 di luar ongkir. Keuntungan madu 180.000 untuk beli baju si Farouk yang sama adik si Farouk ya. Si Farouk baru umur 2,5 tahun kalau nggak silap. 2 tahun atau 3 tahun lah antara itu. 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Yang ingin membantu silakan DM Bang Farouk ya. Kita melayani ya. Udah datang lagi barang baru yang ingin membantu saudaraku muslim. Silakan beli madu. Anda membeli madu berarti udah membantu Bang Farouk. Dan jangan lupa masuk ke akun YouTube The Real Farouk Sianipar 44 dan Baluap TV, dan ada berapa akun YouTube yang disiaran langsung ya, siaran Bang Farouk. Dan bagi saudara habis hari raya yang ingin membantu Musola Ustadz Filipus, silakan buka YouTube Ustadz Filipus Christian. Di situ ada nomor reknya dan nomor wawanya untuk kebutuhan untuk ongkos tukang. Yang lain sudah ada semua ya. Ada saudara kita yang membantu dari Malaysia, Singapura ya. Ya itu saja saudara yang saya iklan. Ya jangan lupa di tap-tap layar, di follow akun di atas. Lanjut. Di mute Bang Farouk. Bang Farouk di mute. Siapa yang mau dengar? Lebaran pertama nanti kalau Bang Farouk live insya Allah nanti ya untuk kali pertama ini Bang Farouk akan memperkenalkan kepada kalian siapa Bang Farouk sebenarnya. Ya, nanti Bang Farouk kenalkan Bang Farouk itu siapa? Anak saya yang nomor 3, dialah Bang Farouk sebenarnya. Ya kali pertama ini di VT pun nggak pernah saya masukkan dia. Di live nanti Lebaran pertama Bang Farouk akan tunjukkan siapa itu Bang Farouk. Ya, nanti di Lebaran pertama itu insya Allah akan Bang Farouk tunjukkan nih Bang Farouk. Tapi sebentar aja ya, saya takutnya bukan apa teman-teman. Takutnya begini, nanti di framing sama Oten gambar si Farouk nanti diambil. Ya kan, diolok-olok anakku nanti itu yang kujaga. Live nanti sebentar akan aku tunjukkan di si Farouk. Makanya saya pribadi ya nggak pernah menunjukkan keluarga, nggak pernah saya menunjukkan keluarga saya. Tahulah kalian Oten ini mulutnya, wih kasih, penuh dengan kasih. Iya, jangan Bang. Nanti fitnah orang tuh kejam. Ya kalau live sebentar nanti Bang Farouk tunjukkan nanti live. Bang Farouk tunjukkan nanti siapa si Farouk. Jadi Farouk ini anak saya nomor 3 ini bisa dikatakan dia inspirasi saya. Ya, dia itu salah satu inspirasi saya ketika saya download TikTok pertama kali. Jadi saya download TikTok ini sebenarnya nggak sengaja. Wallahi saya download aplikasi TikTok ini tidak sengaja. Memang sebelum saya download TikTok, beberapa bulan sebelumnya saya pernah ditelepon. Saya ditelepon sama teman saya yang tahu saya mualaf, ya tahu saya mualaf dari baca Bible, dia telepon. Dia bilang nama saya kan. Coba kau punya aplikasi TikTok nggak, kata dia. Saya bilang nggak punya. Untuk apa? Orang di situ joget-joget? Enggak. Di situ ada debat lintas agama, kata dia. Kau kan punya pemahaman tentang Bible. Iya, kenapa? Gabung kau ke situ, bantu saudara muslim kita, kata dia. Jadi saya bilang, iya, saya bilang, tapi saya nggak mau nggak download juga. Jadi ketika si Farouk itu baru lahir, ketika saya tengok dia, saya teringat tentang TikTok itu tadi. Saya bikin TikTok, makanya saya bikin nama TikTok saya Bang Farouk Sianipar. Itu kisahnya sebenarnya teman-teman. Baru saya download TikTok, saya lihat Bunda, ada debat-debat lintas agama. Saya telepon teman saya itu, benar ya ada debat lintas agama. Saya bilang, caranya gimana nih supaya aku bisa ikut naik ke atas, supaya aku juga ikut nyikat Oten ini, saya bilang. Terus dia bilang, tahu apa minta ajukan permintaan naik? Pertama kali saya di komalnya ZCC, Bang Zulfikar pertama kali.
Minta naik saya selama seminggu gak dinaik-naikkan. Iya, belum Seminggu belum gak dikenal. dinaikkan aku itu. Saya bilang naik, tolong naik. Assalamualaikum, naik, gak dinaik-naikkan. Hingga akhirnya saya pertama kali naik di Komalnya Tuan Raja Dolar. Nah, Ya Allah. di situ Tuan Raja Dolar. Baru setelah itu saya naik di Zulfikar. Saya kenalkan diri saya Islam dari mualaf, kan gitu. Islam saya dari mualaf. Saya belum debat. Saya debat pertama kali di Komalnya Tuan Raja Dolar. Pertama kali itu. Saya masih ingat lawan pertama saya itu Oten. Oten itu siapa namanya ya? Materi kami ketika itu pertama kali tentang baptis. Diskusi kami pertama kali baptis. Tahun berapa bang? Tahun 2,5 tahun yang lalu lah. 2022 itu. 2022 akhir. Bang Faruk ingat itu? Kalau nggak salah tahun 2022 itu. 2002, iya 2022 akhir. Lu bukannya Hadiah baru itu, Bang setahun Farouk. Bang Farouk? Bang. Enggak, aku udah 2 tahun itu. Wah, Udah 2 tahun. Aku Manfaatnya pertama di sini. apanya kan boomingnya melalui Viti tentang Palestina. Melawan narasi-narasi mereka yang mengatakan bahwasanya tanah perjanjian, dalam Bible tanah perjanjian, itu yang saya bongkar gitu loh. Di Bible itu begini. Baru saya ditantang-tantang juga debat kan. Baru saya pertama kali debat itu Tuan Raja Dolar. Baru ketika mau buka Komal aku minta izin sama guruku untuk terjun ke dunia debat gitu loh. Diizinkan sama guruku buka Komal aku. Barulah aku diskusi di situ. ya Allah. Itu Intinya semuanya nggak sengaja. ini di TikTok ini Bang Farouk pahalanya ngalir untuk temannya tadi tuh Bang Farouk. Yang pertama Iya. kali kasih jalan Bang Farouk. Nama masuk akunnya TikTok. Sahara Baju Anak-anak. Jadi kakak Sahara Baju Anak-anak ini tahu perjalanan hidup saya gitu loh. Nama akunnya Sahara Baju Anak-anak. Dia tahu perjalanan hidup saya. Makanya dia telepon. Dia pernah pertama kali kirim ke saya video Unirifa. Ketika membahas tentang apa saya lupa itu. Dia tanya ke saya. Bener nggak apa yang dibilang cewek ini? Saya kaji. Itu videonya itu 12 menit. Diambil dari YouTube. Saya dengar. Saya bilang bener. Saya bilang. Nggak fitnah ini perempuan kata dia. Enggak. Bener saya bilang. Apa yang dibilang ini perempuan bener saya bilang. Cuman saya tanya. Ini perempuan ini mu'alaf nggak kak? Saya bilang. Enggak katanya. Terkejut saya. Ih kok bisa tahu anak ini? Iya. Unirifa. Kutanya sama dia, dia bukan mualaf saya bilang. Bukan katanya. Ih, keren dia nih kak saya bilang. Dia tahu kok bisa tahu dia ya. Itulah dunia debat paru apa kata dia. Di TikTok Ya, kalau belajar. masuklah kau kata dia. Cuman nggak mau juga aku bunda. Belum mau juga aku download waktu itu. Waktu itu pagi tuh aku mau pergi kerja. Aku mau pergi kerja kan aku cium si Faruk. Masih bayi dia itu kan kucing si Faruk pergi aku kerja. Tiba-tiba aku duduk di pos biasa aku live itu kan. Teringat si Faruk, teringat aku TikTok. Download TikTok ini, aku download TikToknya. Ku buat aja nama apa namanya ya? Bang Faruk. Iya. Bang Faruk Syanipar supaya ingat aku sama anakku gitu. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah ketemu Bang sama Unirifa kan gitu. Bahkan satu Komal sama Unirifa, Masya Allah. Akhirnya ketemu sama-sama teman-teman perseperjuangan di Apologet ini. Jadi saya pikir dulu ya hanya mu'alaf lah yang bisa berbicara tentang perbandingan kitab Al-Quran dan Bible. Saya pikir dulu mu'alaf. Jadi ketika kenal Bang Zuma, Unirifa, teman-teman yang lain, saya baru sadar rupanya ketinggalan aku selama ini. Aku begini dulu bunda. Kalau dulu aku kenal orang ini nggak capek-capek aku belajar Islam melalui warnet waktu itu begini. Iya, kalau dulu aku tengok orang ini, ya kan? Aku bunda sampai 3 tahun lebih, hampir 4 tahun aku baca Bible. Hampir 4 tahun. Makanya teman-teman, adanya apologet Islam ini memudahkan kalian. Gak perlu kalian kayak aku gitu loh. Sampai hampir 4 tahun baca-baca Bible itu gak perlu. Apa yang mau kalian ketahui? Simak-simak aja di sini. Insya Allah apologet Islam itu tidak ada yang bohong. Tidak berbohong mereka, memang begitu yang tertulis. Buktinya karena itu sebuah kebenaran, teman-teman dari Kristen kan nggak mampu mereka mengkonternya. Beruntung kalian, makanya aku ketika nengok-nengok apologet Islam itu debat Bang Zuma, saudara-saudara yang lain, Bang Dewa, kan gitu, Bang Kurismoto, Bang Jibril, saya berpikir gini, alhamdulillah ada mereka-mereka ini, pikir saya. Sampai saya berpikir, kalaulah dulu ketika aku mencari di mana Bapak yang telah mengutus Yesus, ku cari-cari dulu, aku nengok video orang ini, debat orang ini, nggak serumit itulah kisahku dulu, ku bilang.
Ya. Bisa buka-buka. Tapi nggak bisa juga Bang Faro, nggak bisa Hah. juga. Kamu moloknya kapan, TikTok ada kapan? Itulah aku bilang, makanya aku bilang yang sekarang ini toh teman-teman sekarang ini beruntung gitu loh kan. Yang sekarang, makanya nggak heran ketika ada teman-teman Kristen dia nonton debat lintas agama tiba-tiba syahadat, aku nggak heran, nggak salut aku, karena memang bener. Apalagi kalau dia bekas baca Bible kan, berapa orang itu, si Mariam, si Theodor gitu loh. Kayak si Mariam itu, dia pernah baca Bible sampai habis itu. Aku pernah diskusi, Bunda Yanti ada di sini. Gitu loh, aku sharing sama dia, benar. Iya. Makanya aku bilang, ini nggak lama lagi syahadat dalam hatiku. Ini nggak lama lagi syahadat, benar kan syahadat dia kan? Iya. Seminggu setelah itu syahadat dia. Cuman nggak nampak lagi dia. 4 tahun itu nggak sia-sia juga Bang Faruk. Nggak sia-sia Iya, juga nggak 4 sia-sia. tahun itu Bang Faruk. Nggak sia-sia, justru itu bikin Bang Faruk membentuk Bang Faruk sekarang ini jadinya jadi kuat malah gitu. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Yue. Ya, halo. Agama apa? Kristen. Kristen. Oke. Dengan Bang Mariam, Bang Faruk 3 kali dialog. Tiga kali dialog dengan Bang Mariam. Oke. Nggak 2 kali. Aku sama Mariam 2 kali dialog sama Mariam. Ay. Cuman 2 kali aku ingat. Iya. Aku saksinya Oke. tuh dari mulai dia masih Kristen, Masya Allah. Ini udah ada Kristennya, kita diskusi ya, nanti ngobrolnya ya. Oke, udah ada Kristen. mute ya. Nanti lagi kita Bunda ngobrol lagi, kita Yanti, diskusi dulu. Oke, lanjut. Ya. Saya Kristen. Ya, Yuen silakan. Itu temanya Yesus gak ada akhlak, silakan ke Bang Faro aja. Bang Bunjo saya mute kan. Oke. Oke, baik. Kalau di dalam Kristen kan kita harus percaya dengan Kristus baru namanya Kristen kan. Apakah bisa kita masuk ke dalam Islam tanpa percaya terhadap Nabi Muhammad? Kan dalam syahadat itu ada 2 kalimat. Yang kalimat pertama aja kita pakai. Bagaimana menurut? Kalimat kedua gak perlu dipakai gitu. Iya, misalnya kan yang sebenarnya kan bahwasanya Saya paham, Muhammad Bang. ini kan sebagai Saya paham. penyampai. Gak bisa Bang, Penyampai gak bisa. daripada Gak bisa. Saya sepaham Bang, saya udah jawab gak bisa. berarti Analoginya Muhammad sama. berperan Di dalam penting Islam, sama Yuen, seperti Yesus gini. berperan penting di dalam Kristen. Gini Yuen, tunggu dulu, nanti kita ke sana. Gini Yuen, analogi itu sama begini. Apakah bisa Bani Israel, umatnya Musa, dikatakan umatnya Musa jika tanpa Musa? Tidak. Ulangan 33 nomor 4. Karena memang aturan ataupun kitab Taurat itu diturunkan kepada Musa untuk Bani Yakub. Kan gitu. Sekarang pertanyaan, apakah bisa teman-teman Kristen dikatakan Kristen jika tanpa Yesus atau tanpa Kristus gitu kan Yuen kan? Ya, kan maksud saya kan gitu. Kalau dalam untuk Kristen memecahkan itu, ya memang untuk memecahkan itu, silakan adik Yuen tunjukkan data di mana Yesus memperkenalkan iman Kristen. benar. Ya kan? Kalau Konsep memang- dari gini, inti konsep dari iman Kristen adalah bertuhan kepada Yesus, mengaku Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi, Nah. betul? Benar-benar. Nah, di mana Yesus memperkenalkan dirinya sesuai dengan iman kalian? Di mana? Jika memperkenalkan, maksudnya memperkenalkan ini gimana? Maksudnya mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, begitu. Iya, aku adalah Tuhan. Buat iman Kristen. Oke, itu kan mungkin tidak nyampe pertanyaan saya, Pak. Maksud saya kan kalau dalam Kristen kan wajib nih harus ada Yesus di dalam Kristen ini. Karena dia Sebagai berperan sebagai Tuhan. sebagai Tuhan Karena kan dia di adalah dalam Tuhan iman daripada Kristen wajib Oke. ada Yesus sebagai Tuhan. Di Muslim Di ini mana kan itu Muhammad gitu ini loh. bukan Tuhan. Ketentuan itu tertulis Ya kan, di dia mana hanya Bang Yuen? penyampai. Apakah bisa kita menjadi Muslim tanpa mengikuti sunnah-sunnah Nabi ataupun ya menganggap dia hanya penyampai, kita dapat pesan dari dia, ya kita percaya kepada Allah ya, tapi nggak harus percaya, harus Di mengikuti mute itu, sunnah-sunnah di Nabi. mute kok itu. Di mute kok itu. Tapi kamu bilang Yuen di Kristen, kamu bilang wajib mengenal Yesus dan tidak ada lain. Sekarang kalau kamu bilang wajib mengenal Yesus, tidak ada yang lain, maka di dalam Bibelmu hapus doa Bapa kami. Bisa nggak? Bisa nggak? Doa Bapa kami hapus.
Benar, itu Kan kan kamu tadi bilang, itu kan kamu doa tadi Bapa bilang kami berasal kalau daripada Kristen Yesus ini Kristus. mengenal Yesus tidak ada yang lain, maka hapuslah doa Bapa kami. Saya tidak Bisa bilang nggak? menghapus, bilang Nah, Yesus tidak ada yang lain. itu Saya namanya kan mau bilang enakmu aja. bahwasanya Itu mau suka-suka Yesus kamu itu harus aja. berperan di dalam Kristen gitu loh. Kita harus pegang dia itu sebagai Tuhan. Di mana ketentuannya Yuen? Tertulis di mana ketentuannya itu? Gitu loh. Ya, seperti secara Bahwasannya di dalam iman Kristen Yesus itu harus berperan sebagai Tuhan. Sementara dalam Yohanes Nah. 17 nomor 3 Yesus menyatakan dirinya utusan. Yohanes 5 nomor 30 dan Yohanes 5 nomor 37 dia juga menyatakan diri dia utusan. Dan di dalam Matius 5 nomor 24 sampai 26 dia menyatakan dia utusan hanya untuk Bani Israel. Ketika Ya, dia begitulah mengumpulkan perspektifnya, murid-muridnya begitulah dan menyampaikan perspektifnya. pengajaran Tetapi- kepada murid-muridnya, dia menyampaikan kepada murid-muridnya jangan menyimpang dari bangsa lain selain Bani Israel. Matius 10 begitulah. nomor 5 sampai 6. betul, begitulah pandangannya. Yang barusan Anda Tetapi- katakan tadi di mana tertulisnya? Iya, begitulah pandangannya ya kan, bahwasanya Kok Yesus itu pandangannya? utusan ya kan. Oke, kita Enggak, terima yang kau utusan, katakan tetapi dalam tadi, Kristen, dalam Kristen itu iman enggak. Kristen, dengar dulu Yuen. Dalam iman Kristen, Yesus itu berperan penting sebagai Tuhan yang menyampaikan pengajaran-pengajaran Kristen. Di mana tertulisnya itu gitu loh. Di mana ya dari awal mula ya. Tarik napas dulu Yuen. Allah Tarik adalah napas, firman. tarik napas. izin Tarik napas biar Jadi jangan masuk putus-putus. pertanyaan Tarik saya napas. itu kan begitu. Kalau di dalam izin Kristen Bang itu Faruk ya Tuhan. biar jalan diskusi biar nggak di tempat. Izin sebentar. Iya, maksud saya Bang kan Yuen. di dalam Kristen Bang Yuen. itu Yesus itu Tuhan, tanpa Yesus Iya. Kristen itu nggak ada gitu. Ya, Bang Dalam- Wen. Bang Wen, sebentar Bang Wen. Saya mau Ya, ya. menjelaskan kenapa harus menggunakan nama Nabi Muhammad. Ya. Islam ya memperkenalkan Allah, nama Allah hanya ada dalam Al-Qur'an. Yang memperkenalkan isi Al-Qur'an itu siapa? Nabi Muhammad SAW lah yang disampaikan tentang isi Al-Qur'an. Kalau tanpa apa yang disampaikan Nabi Muhammad, maka umat Islam tidak mengenal kata Allah. Manusia yang sekarang tidak kenal nama Allah. Kenapa? Karena yang sekarang penyampaian tentang siapa Allah itu oleh Nabi Muhammad. Gitu Bang Iwan. Nah, yang ditanyakan Bang Faruk tadi mengenai kekristenan, siapa yang mengajarkan kekristenan? Siapa yang memberitahu tentang apa itu kekristenan? Siapa sang Tuhannya di kekristenan? Siapa yang mengajarkan? Silakan Bang. Oke, saya menangkap. Berarti Satu menit Iwan. Muhammad ini sebagai Sebentar Iwan, penagih. satu menit Iwan, Oke. 1 menit. Untuk saudaraku yang di atas ini penonton minta di bawah, dia minta Bang Faruk sama Iwan ya. Saudaraku yang muslim semua saya mute, baru Sinaga saya mute ya. Lanjut Bang Faruk. Saudara muslim minta di bawah Bang Faruk. Ya nggak apa-apa, lanjut aja. Aku nyimak kok nih. Oke, tadi perkataan Bang Bejo nih bahwasanya Muhammad ini penyampai gitu. Oke, sudah tersampaikan pesan itu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk mengikuti perintah-perintah Nabi itu tadi. Ya kita kan sudah mendapatkan pesan itu daripada Nabi tentang Allah kepada kita. Ya sekarang antar hubungan kita dengan Allah itu tadi. Tidak memikirkan lagi bagaimana tentang Nabi Muhammad. Kalau di dalam Kristen tidak bisa kita menghilangkan Yesus itu, kita langsung kepada Bapa. Itu nggak bisa. Apakah di dalam Muslim Atas gini, demikian? tunggu dulu, nanti dulu ke situ. Atas dasar apa kau katakan, ya? Kalau di zaman sekarang berarti tidak perlu lagi kita sama Nabi Muhammad SAW itu. Ketika Nabi sudah menyampaikan pengajaran-pengajarannya. Atas dasar apa? Ya kan semua kan sudah tersampaikan, sudah tertulis, ya kan? Ya. Bahwasanya kita sudah menerima, orang-orang pun zaman sekarang pun banyak lebih mengembangkan, mengetahui tentang apa yang sudah disampaikan itu. Kan? Nah, kalau Jadi, di Kristen maksud saya, sekarang, apakah oke. harus berperan penting sepenting itu karena Nabi Muhammad itu? Apakah kita nggak bisa meninggalkan dia? Apakah Ya kita jelas. memang menjadikan dia Tuhan juga? Yahudi pun, Yuen. Kalau di dalam Yahudi Kristen pun kan tidak memang bisa kita meninggalkan menjadikan Yesus Musa. itu Tuhan. Yahudi pun Yesus tidak itu bisa adalah meninggalkan Tuhan, derajat. Musa. Yahudi pun tidak bisa meninggalkan Musa. Bani Israel pun tidak bisa meninggalkan Isa. Bahkan pengikut-pengikut dari Yahya, murid-murid dari Yahya pun tidak bisa meninggalkan Yahya. Sekarang saya tanya ke Yuen gitu loh. Di mana Yesus memberikan jaminan dan menyatakan dirinya bahwasanya dia adalah Tuhan untuk iman Kristen dan memberikan konsep pengajaran-pengajaran kepada iman Kristen di mana?
Benar begitu. Maksud saya kan kalau dalam ajaran Musa, itu kan murid-murid Musa saat itu, orang-orang yang bersama Musa. Tetapi apakah di zaman sekarang orang yang beragama Yudaisme itu memang memuliakan, mengikuti semua cara-cara Musa? Kan tidak seperti itu juga. Tetap mereka berhubungan kepada Allah yang satu, yaitu Yahweh, kan begitu. Kalau dalam Kristen nggak bisa kita langsung berhubungan Bapa. Tapi Gini loh melalui Yesus Kristus. Yuen. Kalau Jika dalam kau Muslim pun kita nggak katakan bisa gini, berhubungan kepada Allah. Iya Kalau gini, tidak melalui berarti Muhammad, gini. sama aja. Yuen gini Yuen, pelan-pelan. Gini, jika kau mengikuti konsepnya Yahudi dan juga Islam, berarti derajatnya Yesus di iman kalian itu adalah Nabi, bukan Tuhan. Kalian nggak bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus gitu kan? Begini maksud saya kan sedang mengosongkan diri lah istilahnya. Kalau di Kalau dalam kau Kristen, kosongkan dirimu dengan apa kok diskusinya Yuen? enggak maksud di dalam Kristen itu, di dalam Kristen memang nggak bisa Yesus itu ditiadakan gitu, karena dia satu-satunya jalannya gitu loh. Tetapi kan di dalam Muslim tidak ada dijelaskan bahwasanya Muhammad itu adalah jalan. Di mana? Dia kan hanya Yuen sebagai jangan sepihak lah. Kamu perantara. jangan klaim sepihak. Dengar Yuen. Kamu jangan klaim sepihak. Di mana Yesus memberikan jalan untuk umat Kristen? Di mana tertulis? Kan dikatakan tidak ada yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kayak gitu. Di mana di situ ada tertulis kata Kristennya? Sekarang kan pengertian Kristen ini Tuhan Apa Yesus pengertian itu Kristen? tidak membawa agama Kristen, Iya, jadi pengertian Kristen apa? pengikut Kristus. Oke, siapa yang mengatakan pengertian Kristen adalah pengikut Kristus? Siapa yang bilang? Ya, umat yang percaya. Iya, yang mengatakan siapa? Apakah Yesus yang mengatakan arti iman Kristen adalah pengikut Kristus? Yesus yang mengatakan, Yesus. Paulus yang mengatakan, atau siapa yang mengatakan? Jadi maksudnya Yesus itu tidak membawa agama. Di mana? Tuhan Yesus itu tidak membawa agama. Tidak, yang menafsirkan, yang mengartikan iman Kristen itu adalah pengikut Kristus siapa? Ya orang yang beriman kepada Yesus. Iya, di mana? Siapa? Siapa yang mengatakan gitu loh? Yang menyampaikan pengajaran itu siapa? Arti Kristen itu adalah pengikut Kristus siapa? Ya semua yang mengikuti Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya Allah, ya. Kristen. Yang mengajarkan itu loh Yuen, kan kalian yang diajarkan. Karena kalian adalah umat. Yang mengajarkan siapa? Yang menyampaikan pesan-pesan yang menjadi saksi Yesus Kristus itu ya termasuk Paulus. Berarti Anda pengikut Paulus. Berarti jalan menuju Bapa itu adalah Paulus, bukan Yesus. Jika disampaikan- Paulus, gini Yuen, ini aku udah mulai serius diskusinya ya. Dengar. Jika Paulus yang menyampaikan, yang menjadi jalan menuju Bapa, firman apa yang mau disampaikan Paulus? Sementara segala firman telah disampaikan oleh Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Jika masih ada satu firman saja yang belum disampaikan oleh Yesus, berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus itu berbohong. Yesus bohong. Jika melalui Yesus kamu katakan kau sampai kepada Bapa dan jika melalui Paulus kau katakan sampai kau kepada Bapa, Paulus lah yang menjadi jembatan antara kau dengan Yesus dan juga Bapa, berarti dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus itu berbohong, karena dalam Yohanes 17 nomor 8 dikatakan sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka. Habis dah firman. Habis gitu loh. Lantas ketika Paulus menjadi jembatan antara kau dengan Bapa, gitu loh. Berarti dalam Yohanes 17 nomor 8, Paulus telah berdusta, Yohanes telah berdusta Yesusnya. Sekarang saya tanya, firman apa yang belum disampaikan oleh Yesus hingga harus disampaikan oleh Paulus? Silakan. Oke. Jadi kan semua yang dituliskan oleh Paulus mengenai Yesus Kristus, bukan mengenai dirinya sendiri. Yuen, yang saya tanyakan firman apa yang disampaikan oleh Paulus yang belum disampaikan oleh Yesus? Segala yang disampaikan oleh Paulus adalah tentang Yesus Kristus. Oke, berarti yang disampaikan oleh Paulus bukan firman. Yang disampaikan oleh Paulus adalah semua tentang kehidupan daripada Yesus Kristus. Berarti bukan firman kan?
Yang memiliki firman kan Bapa. Gini loh, dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah kau sampaikan pada mereka. Berarti berdasarkan itu firman dah habis. Nggak ada lagi firman mau disampaikan, kan gitu. Anda katakan, Paulus ini juga jembatan antara kalian dengan Bapa. Jika begitu, firman apa yang disampaikan oleh Paulus yang luput dari Yesus? Tidak, semua tidak ada luput daripada Yesus. Firman disampaikan Loh, Paulus ini kan rasul. Berarti ketika dia diangkat menjadi rasul, dia tidak penyampai firman. mengenai tentang Yesus Kristus, apa yang disaksikan dia dan apa yang Apa yang kok Anda katakan pula apa yang disaksikan dia? Paulus nggak pernah ketemu sama Yesus. Nggak pernah ketemu mereka, nggak pernah berbincang mereka. Makanya saya tanya sama Yuen, yang disampaikan Paulus, yang disampaikan Paulus ini firman atau bukan? Itulah, biar kamu mudah memahaminya. Coba. yang disampaikan Paulus itu tentang Yesus Kristus. Jadi segala hal yang ada di dalam perkataan Paulus itu, firman itu datang daripada Bapa. Iya, yang saya tanyakan, yang disampaikan Paulus ini firman atau bukan? Yang disampaikan Paulus ini firman dari Bapa atau bukan, gitu loh. Ada yang ada firman. Oke, berarti dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus berbohong. Berbohong. Yesus adalah firman itu sendiri. Loh, kok Yesus firman itu sendiri? Sebab segala firman yang telah kau berikan kepadaku, kata Yesus. Berarti Yesus bukan firman, bukan sumber firman. Jangan Anda katakan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Firman itu bersama-sama. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti berdasarkan perkataan Yesus dalam Yohanes 17 nomor 3, semua firman telah habis disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Ketika kau katakan apa yang disampaikan Paulus itu adalah firman, firman apa yang disampaikan oleh Paulus ini lagi? Ya, berarti kan perkataannya bahwasanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kok lari ke sana? Itu adalah firman. Ya, firman itu adalah Yesus Kristus sendiri yang mati di kayu salib lalu bangkit pada hari yang ketiga. Itulah penggenapan daripada firman itu. Yang saya tanyakan, kalau Yesus udah clear kita, gitu loh. Oke, udah penggenapan clear kita sama firman Yesus. itu melalui Sama Oke, Paulus maksud ini daripada tadi, apa yang disampaikan Paulus ini firman atau bukan? tentang yang abang bilang bahwasanya firman apa yang belum disampaikan, segala firman sudah disampaikan Yesus. Itu maksudnya Yesus Kristus telah menggenapi firman itu dengan mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Makanya saya tanya, Yuen, Yesus sudah selesai. Sampai di situ. Yesus Tidak sudah ada lagi, selesai. Sama Yesus kita sudah selesai. Semua firman sudah disampaikan oleh Yesus. Paulus ini sekarang saya tanya, ketika Paulus ini menjadi rasul bagi kalian, apakah dia menyampaikan firman? Ya, tentang Yesus Kristus itu sendiri, dia tidak menyampaikan firman-firman baru. Yang saya tanyakan yang disampaikan oleh Paulus ini firman atau bukan, gitu loh. Paulus itu hanya sebagai penulis. Dua pilihannya loh, iya, bukan, gitu loh. Yang mana? Paulus ini, yang disampaikan Paulus ini firman atau bukan? Penulis firman Yesus Kristus. Berarti dia tidak menyampaikan firman. Tapi saya bilang kan penulis firman Yesus Kristus. Antara penulis dengan penyampai berbeda. Ya, penyampai itu mendapatkan perintah. Sementara penulis tidak mendapatkan perintah. Kenapa tidak dapatkan perintah? Tidak ada legitimasi dari Yesus untuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Paulus untuk menuliskan kisah tentang hidupnya. Nggak ada. Nggak ada legitimasi dari Yesus. Beritakanlah kepada seluruh dunia. Kabarkanlah katanya. Beritakan apa? Kabarkanlah kepada seluruh dunia. Ya, diberitakan apa, Yuen? Apa yang diberitakan? Apa? Ya, tentang Yesus Kristus itu sendiri. Tentang Yesus.
udah nggak bisa dia. Oke, jadi Iwan ini berarti udah nggak bisa ini. Udah nggak bisa Iwan, udah nggak bisa. Pertanyaan Udah saya nggak bisa tadi dia. belum terjawab ya kan. Apakah derajatnya Yesus itu kan di dalam Kristen tuh adalah Tuhan yang nggak bisa lepas daripada Kristen. Di dalam Itu udah tertolak. Kamu nggak punya penguat untuk menyatakan itu, karena ternyata setelah kita kaji tadi, Yesus nggak kenal Kristen loh, Yuen. Tetapi faktanya buktinya Itu klaim bahwasanya sepihak Kristen adalah Kristen. faktanya Itu dan klaim bukti sepihak dari Tuhan Kristen, minta Yuen. buktinya Kalau sampai memang klaimnya nggak itu ada dua satu orang pihak Kristen. antara Yesus dengan Kristen, di mana ayatnya Yesus itu Udah saya mute semua. Bang Faruk saya mute, saya tanya Popi. Nggak yang nggak nyambung. Popi, agama apa Popi? Kamu langsung naik ngomong tadi. Popai, agama apa Popai? Islam. Oh Islam, ngapain kau naik langsung ngomong? Aku pikir oten. Udah, Enggak, Assalamualaikum, gini. saya turunkan. Gini aku mau nyampaikan aja. Itu yang dibilang Bang Akhirnya kan terganggu kan yang diskusi. Oke Bang Faruk lanjutkan. Sampai saya mute kan Bang Faruk, saya mute kan si Yuen. Makanya aku bilang Muslim tuh kalau naik jangan langsung ngomong. Jadi akhirnya kan saya mute, saya pikir oten biar saya cari yang lain. Lanjut Bang Faruk buka. Iya, jadi gini, ya apa yang disampaikan Yuen tadi tentang pentingnya Yesus ini bagi iman Kristen itu klaim sepihak. Kenapa klaim sepihak? Contoh gini, jika ada orang atau perempuan ngaku-ngaku dia istriku, itu urusan dia. Selama aku tidak membenarkan itu dan tidak ada legitimasi dari mulutku mengatakan dia benar istriku, itu urusan dia, suka-suka dia. Gitu loh. Itu namanya klaim sepihak. Klaim dua belah pihak ketika dia ngaku istriku dan di muka umum kuakui dia adalah istriku. Itu klaim dua belah pihak. Jika memang klaim dari UN ini, Yesus ini memiliki peran penting dalam iman Kristen, ya, di mana Yesus memperkenalkan Tuhan bagi iman Kristen di mana? Aku adalah Tuhan bagi iman Kristen di mana? Yesus berkata begitu. Jika tidak ada, berarti cintamu bertepuk sebelah tangan, Yuen. Ya kan? Nggak masalah, orang halu itu nggak silakan cintamu bertepuk sebelah tangan, tapi namanya cinta yang bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan adikku. Oke, baik. Jadi maksud pertanyaan saya, ya sebenarnya kalau kita berdebat tentang ada nggak tertulis bahwa Tuhan itu, ya sebenarnya ada, tapi bukan arahnya ke sana pertanyaan saya, kan begitu. Kalau abang suruh cari-cari nanti, ya saya harus mencari lagi. Maksud saya pertanyaan saya sederhana aja. Kalau di dalam Kristen, faktanya di dalam Kristen, orang Kristen itu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi tanpa Yesus Kristus di dalam kekristenan itu bukan Kristen. Nah, yang pertanyaan saya, apakah di dalam Muslim kan Allah yang satu maksudnya begitu kan. Jadi maksud saya bisa nggak kita mempercayai Allah Abah Haji tanpa harus mengenal Yesus Muhammad, tanpa harus Kan tadi mengikuti udah semua. dijawab, nggak bisa Yuen. Tadi kan udah dijawab. Nah ya itu aja, berarti perannya Muhammad tadi- itu tadi sama perannya Mbak- seperti Yesus itu sendiri. Mbak maksud Esti saya. sudah Sama jawab, Yesus itu Yuen. sendiri pula. Enggak, masalahnya narasinya Yuen bilang nggak terjawab, padahal sudah dijawab Esti. Saya sudah menjelaskan kenapa harus melalui Nabi Muhammad. Karena dengan Oke, penyampaian Nabi Muhammad mengenal Allah. Jadi jangan bilang nggak dijawab. Kalau Oke, kau nggak berarti- paham, silakan kau tanggapi bagaimana yang nggak paham. Oke, berarti sama dengan Kristen. Kristen itu nggak bisa tanpa Yesus karena Yesus itu Tuhan, begitu. Beda Yuen. Dalam Kalau Muslim Kristen- juga kita juga Beda, harus Yuen. memuliakan Muhammad ini seperti Tuhan itu juga. Tanpa dia Beda Yuen. kita nggak bisa menjadi Makanya saya bilang beda Yuen. Kalau kamu mengimanin itu tanpa punya dasar yang kuat, yang punya otoritas untuk menyatakan itu benar. Kalau di Islam, penyampaian Al-Quran itu bersumber dari pewahyuan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, itu menjelaskan bahwasannya semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah berdasarkan wahyu firman Tuhan. Firman tadi yang dibahas. Apakah benar penyampaian dalam Islam itu dari firman? Bagaimana dengan Kristen? Kau tadi menyatakan bahwasannya Oke. kepercayaanmu. Saya menceritakan Yesus sendiri perannya nggak pernah itu. menyatakan dia Peran. Tuhan. Nggak ada dasarnya. Perannya itu, orang yang menganggapnya itu, kita nggak meminta, aku nggak meminta Yesus mengatakan dia itu Tuhan. Tetapi peran dia itu dalam agama Kristen itu
sama seperti perannya Muhammad itu di dalam Muslim begitu loh. Tidak bisa dilepaskan. Padahal Muslim mengajarkan tauhid ya hanya kepada Allah saja. Tapi kita nggak bisa juga lepas daripada Muhammad. Begitu maksudnya saya. Pentingnya Muhammad Bisa- itu sama dengan Kalau pentingnya Kristen Yesus kan di bisa dalam lepas dari Yesus karena pengajaran yang kalian terima sebagai pengajaran mengenal Kristen adalah Tetapi agama. tidak ada, tetapi tidak Dengar itu. dulu, Yuen. Tidak ada yang Dengar seperti dulu, itu Yuen. sekarang. Kenapa Begitu, kau Pak. takut mendengarkan apa yang aku sampaikan? Karena Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan bukan bersumber dari pewahyuan, bukan apa yang disampaikan oleh sosok Yesus, tapi kalian mengikuti daripada buku-buku ya tulisan-tulisan Oke. yang dituliskan oleh Paulus. Ya. Oke, pengertiannya Bukan kan bersumber begitu. dari bukan bersumber dari Yesus. Jadi kau bisa melepaskan Yesus dari keimananmu sebagai Kristen. Tetapi Kristen itu tidak akan bisa. Ya kita nggak bercerita tentang apa istilahnya. Maksud saya itu begini. Ya Kristen itu ya Yesus Kristus yang bertahta di dalam Kristen itu. Seperti Muslim juga Muhammad yang bertahta di dalam Muslim. Begitu maksud saya. Jadi kita nggak bisa kita Tidak, singkirkan setahu Yesus saya, di dalam Kristen. Kristen Nggak akan tidak bisa. berdasarkan dari sosok Yesus karena Yesus berkata kalau kehidupan beragamamu tidak lebih baik daripada Yahudi dan Farisi. Ini agama. Kau bilang Iya tadi nggak ada bawa agama. betul lah. Itu kan Dengar pengertian dulu. betul. Ya, Pengertian apa? didengarlah dulu, janganlah kau tanggapi sebelum aku selesai bicara. Kau dengar dulu. Karena kau tadi berkata bahwasanya Kristen, Yesus tidak membawa tentang keagamaan, padahal Yesus sendiri berkata harus hidup beragamamu lebih baik daripada Yahudi dan Farisi. Ini berarti dia membawakan yang lebih baik daripada itu harusnya pengajarannya. Ya, Oke. kan gitu kan. Dan Kalau- bahwasannya apa yang dikatakan tentang cara hidup harus mengikuti Yesus. Ya, tidak ada yang dapat menyampaikan kepada Bapak tanpa melalui aku katanya. Ini pengajaran, ini namanya din, agama. Apa yang diajarkan Jadi Yesus itu? Apa yang diajarkan Yesus itu? Untuk mengenal satu-satunya Tuhan. Untuk mengetahui bahwa dia adalah utusan Sang Tuhan, menyampaikan tentang segala firman yang telah disampaikan kepada para muridnya yang diajarkan kepada kalian. Apa yang diajarkan itu firmannya? Firman kerajaan Allah yang disampaikan di wilayah Galatia, Yudea. Mana dia firmannya? Tentang apa Ya, pengajaran itu? sekarang kan kita kan abang melihat itu begitu, melihat isi Alkitab itu begitu kan gitu. Tetapi pada faktanya Yesus Kristus itu bertahta di dalam Kristen dan tidak ada Kristen satupun yang tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan begitu loh, yang memimpin kekristenan. Itu mungkin abang mencari cara menjabar-jabarkannya bisa aja itu kan. Tapi faktanya sekarang ya semua orang Kristen itu memang harus percaya pada Yesus Kristus. Ya, begitu juga dengan Muslim yang menjadikan Muslim itu yang memiliki tahta itu ya Muhammad itu sendiri. Kita nggak bisa lepas kan seperti yang abang bilang daripada Muhammad. Walaupun dia hanya sebagai penyampai. Yuen, coba pelan-pelan. Tadi kau sampaikan, apakah bisa terlepas daripada Nabi Muhammad untuk mengenal Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad menyampaikan tentang Al-Quran dan apa yang dijelaskannya adalah hadis. Oke, sudah tersampaikan nih. Sudah tersampaikan. Tunggu sebentar. Yesus yang mengajarkan Kristen. Ternyata bukan. Karena Kristen tidak diajarkan oleh Yesus. Kristen diajarkan oleh Paulus. Di Antioquia, ya Paulus lah yang dan para murid di situ yang ikut Paulus dikatakan orang-orang yang sebagai Kristen. Itu yang menyampaikan siapa? Bukan juga Paulus, tapi olo-oloan oleh orang-orang Yunani pada masa itu, orang-orang Antioquia. Ini bukan pengajaran Yesus. Jadi kau bisa lepaskan Yesus daripada kekristenan. Kenapa? Sumbernya bukan dari Yesus. Jadi nggak bisa kau bertahtakan. Kalau kau yang hanya mempercayai saja tanpa pengajaran dasar dari mana kau ketahui, ya itu bukan keimanan, itu hanya anggapanmu. Keimanan itu adalah apa yang disampaikan dengan dalam kebenaran yang kau tahu itu memang benar dan kau yakini, itu baru keimanan. Kalau hanya tentang informasi yang kau dapatkan, belum tentu itu sebuah kebenaran. Kau harus teliti dulu, kau yakin betul nggak itu benar isinya. Oke. Kalau itu kan tentang cara menyerang keimanan kekristenan. Oke, fair-fair aja. Tapi saya kan membilang peran begitu loh. Nggak ada satu orang Kristen pun yang nggak percaya Kristus. Dan abang bilang juga nggak akan bisa menjadi Muslim kalau kita nggak menjadikan pimpinan kita itu Muhammad begitu maksud saya. Jadi peranan Kristus di dalam Kristen
itu bisa saja disamakan dengan perannya Muhammad di dalam Muslim, begitu. Jika Kristen, jika Kau nggak Kristen, ngerti, aku bilang nggak sama tadi, udah bolak-balik udah aku sampaikan. oke, abang kan menyerang aku Bukan bukan menyerang, Kali bukan loh. menyerang. Oke, itu penyerangan Bukan iman. menyerang, Tetapi aku hanya menjawab, menanggapi kepada- pendapatmu bahwa tidak dengan sah. pendapat yang dari ke Islam. Bukan menyerang, ini pendapatnya dibandingkan. Ngerti diskusi nggak? Diskusi itu membandingkan pendapat dengan pendapat. Manakah yang bisa diterima dengan akal? Logis. Oke, ya bisa setiap orang yang abang sampaikan begitu, ada yang bisa menerimanya secara logika, ada juga yang tidak menerima karena dia mengimani. Oke, mau bukan itu menjadi permasalahan saya. Maksud saya itu perannya antara Muhammad dan Yesus itu, perannya Muhammad dalam Muslim dan peran Kristen dalam Kristen itu sebenarnya sama. Tetapi kalau Sama di Kristen, mana kalian menuhankan Yesus, kami tidak menyembah Muhammad. Kami hanya menganggap dia sebagai penyampai, pesuruh, abdi. Oke, sekarang Yang penyampai itu sekarang kan orang sudah orang Islam, satu orang Islam pun baik dia orang sehat maupun orang yang sudah nggak mandi-mandi, terus udah nggak ganti-ganti baju, ya sambil nunjuk-nunjuk langit alias ODGJ, nggak ada yang nyembah Muhammad sebagai Tuhan. Dari mana samanya? Oke, mungkin seperti itu tanggapan Abang. Tapi dalam faktanya, kita nggak pernah bisa, Islam itu nggak akan pernah bisa, Muslim itu nggak akan pernah bisa Kita lepas nggak dari bisa nama karena apa? Kan sudah dijelaskan oleh semua orang Muslim di sini dari tadi banget, semua sudah satu Oke, jam sekarang lebih. penyampai kan, Bahwa pesan itu sudah kita sampai kepada menyertakan kita. Nabi Muhammad. Dengar dulu. Saya nggak pernah bicara dari tadi loh. Bahwa kita menyertakan Muhammad sebagai rasa syukur kepada Allah karena menurunkan Islam itu melalui Nabi Muhammad. Gitu loh. Kita nggak menyetarakan Muhammad itu sama dengan Allah. Walaupun kita ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya karena apa? Karena kita nggak pernah kenal Islam tanpa Nabi Muhammad. Bahwa berkah nama Nabi Muhammad lah kita mengenal Islam. Bukan berarti karena Nabi Muhammad kita agung-agungkan, kita terus muliakan Nabi Muhammad, lantas kita menyembah dia. Kalian orang Kristen justru menyembah kepada yang diutus itu. Padahal Yohanes 17 ayat 3 dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang dia utus. Yang diutus kau sembah bareng-bareng dengan yang mengutus. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku menghakimi dengan sesuai dengan aku dengar dari Bapakku dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yang mengutus, dia yang mengutus dengan aku yang diutus sama-sama kalian sembah. Kalau kami tidak, yang mengutus kami sembah, yang diutus kami tetap muliakan, kami tetap agungkan, tapi tidak kami sembah dan tidak kami anggap lebih dari manusia manapun. Kenapapun kami melebih-lebihkan dia dari manusia manapun, karena apa? Namanya dialah yang membawa firman itu sampai kepada kita. Gitu loh, nggak ada orang Kristen, orang Islam itu mau sehat, mau waras, mau sakit, mau ODGJ, nggak ada yang nyembah Nabi Muhammad, nggak ada. Udah dari tadi itu dijelaskan, dari muter-muter kayak gasing. Bukan muter-muter, karena maksud saya kan kalau sebenarnya dalam keimanan Abang bahwasanya Muhammad ini sebagai penyampai. Kalau sesuatu itu sudah sampai kepada kita, apakah dia harus Tunjukkan tetap satu membimbing ayat, kita begitu? tunjukkan gini biar nggak terlalu berputar-putar. Tunjukkan satu ayat di mana umat Muslim menyembah Nabi Muhammad kayak kalian menyembah Yesus. Tunjukkan. Jadi kita nggak muter-muter. Jadi tidak sekarang kan tentang tidak ada penyembahan debat itu. kursiar. Coba tunjukkan satu ayat aja. Kalau tidak ada, yang saya turunkan. Daripada debat kursiar, nggak ada manfaatnya, edukasinya pun nggak ada sama sekali. Tetap di situ aja fokus. Tunjukkan satu ayat di mana umat Muslim, baik ODGJ, baik yang waras, menyembah Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tunjukkan satu ayat. Saya tidak mempermasalahkan tentang dia orang yang menyembah, ya kan. Tetapi saya membilang peranan dia itu sama seperti dia menjadi kepala begitu loh. Peranan itu dia kan hanya sebagai itu penyampai. klaim kamu. Kami sebagai umat Islam tidak menganggap Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhan. Tapi dia sebagai penyampai kan. Ya kalau sudah pesan itu sudah sampai kepada kita, kenapa harus tetap dia memimpin begitu loh? Nabi Muhammad hanyalah hamba yang dipercayakan membawakan firman. Gak ada lebih dia.
Beda Yuen. Kau klaim bahwasannya kau mengikuti Yesus, tapi kau tidak mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Ada lagi Bang Mujo. Kalau kami klaim kami mengikuti pengajaran Islam menurut Nabi Muhammad dan benar kami mengikuti pengajarannya. Beda jadinya. Kalian tidak patuh, tidak ikut nama pengajarannya. Nggak nyampe otaknya udah bang, nggak nyampe dia pemahamannya, udah dia pemahamannya aneh, nggak nyampe. Dia menyamakan seperti dia menyembah Yesus kan, kita kan tidak menyembah Nabi Muhammad. Bu Masa, kamu ini yang banyak Tuhan, apa debat yang betul, jangan menghujat ya, aku peringatkan. Yap. Yang satu akun Yap, lagi oke. kamu udah bisa masuk. Kalau Kenapa kamu hujat, kalian nggak menganggap Muhammad pastikan kau sangat-sangat bisa Tuhan? masuk. Kenapa kalian tidak memperlakukan Muhammad sebagai sosok yang sangat-sangat Tuhan atau sangat-sangat ditaati? Tuhan artinya sangat-sangat Tuhan. Tapi tidak menuhankan, aneh kau. Iya, Sama seperti kami menuhankan taat arti- kepada guru, kepada Menuhankan orang tua. artinya sangat Tapi mentaati. tidak kami menyembah guru. Tidak menyembah juga orang tua, kami taat kepada guru. Kami taat kepada orang tua, tapi bukan berarti kami harus menyembah guru dan orang tua. Sama seperti itu kami menaati Rasulullah Muhammad, tapi kami tidak menuhankannya. Tidak ada orang Kristen, orang Islam gila manapun yang Menuhankan Oh, artinya wahai sangat-sangat Nabi, wahai Nabi, mentuankan. berkatilah kami wahai Nabi. Selamatkanlah kami wahai Nabi. Nggak ada kami minta selamat dari Nabi. Nah, dia pemahaman Tuhannya lain bang ini, makanya pemahaman Tuhannya Jadi, lain ini bang. Ini wahai Nabi Tuhan Muhammad. artinya, Kami bermohon jadi kepadamu kenapa wahai Muhammad, turunkanlah hujan. Nggak ada kami begitu. menuhankan Yesus juga. Kami juga menuhankan Yesus, artinya kami sangat-sangat memuliakan Yesus. Karena Yesus itu Iya, berikan bedanya, sangat bedanya mulia. otak. Kami berpikir pakai otak. Kalian mungkin pakai apa? Kami nggak tahu. Kami memuliakan Nabi Muhammad bukan berarti kami menyembahnya. Kalian memuliakan Yesus langsung menuhankannya, menganggap dia setara dengan Bapa, menganggap dia setara dengan yang mengutus. Kami tidak. Sampai mati pun, sampai kiamat sekalipun Nabi Muhammad tetaplah manusia biasa yang diluar biasakan oleh Allah. Nggak ada lebih-lebihnya dia tanpa diluar biasakan oleh Allah. Sama seperti Yesus dia. Baca Iya. Al-Ajab Kenapa 40, kalian Bu tidak? Kena- Pertanyaannya Masa- kenapa masa- kalian tidak? artinya Kenapa sangat Anda benar-benar memaksakan sangat kami harus mengikuti. sama dengan Anda? Menuhankan Kenapa harus memaksakan artinya orang Islam sama? menuhankan sama mentuankan, Kumasak. ya, Kumasak, mentuankan sama jawaban mentuankan sama. pertanyaanmu itu ada di Al-Ajab 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki di antara kamu, tetapi adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu ada di situ. Bahwasanya Nabi Muhammad itu hanya rasul. Rasul di situ adalah utusan Jadi Tuhan gini, saja. arti Tuhan atau Tuhan sama kami, Bos. Nggak bisa, Yesus Bu Masa. itu- Karena kau tanya tentang kenapa Muhammad tidak dituhankan umat Islam. Karena jawabannya dia bukanlah sang Tuhan. Dia hanya Rasulullah, utusan Tuhan. Jadi nggak bisa kau paksakan. Harus kami Oke, saya tes ya. kami sangat patuh, kami sangat taat kepada apa yang disampaikan oleh wahyu firman Oh, Tuhan, nggak berarti seperti kalian. yang Tuhan sama kalian itu Allah. Allah lah sang maha pencipta, itulah sang Oke, gini. sesembahan. Allah yang itu disembah. Tuhan. Betul. Allah itulah namanya sang sesembahan yang menciptakan segala Artinya gini, sesuatu. Allah itu Tuhan. Allah itulah sang maha pencipta. Nama dari Enggak, tapi ini kita cerita Tuhan dulu, jangan dulu yang lain-lain dulu. Allah Tuhan. dalam Islam nggak dikenal kata Tuhan. Tuhan nggak ada. Kenapa Sebenarnya kalian dalam menuhankan kosakata- Allah? Bahkan dalam kosakata bahasa Indonesia pun Tuhan tidak ada. Yang ada adalah sesembahan, sang maha pencipta, ilah dalam bahasa Arabnya. Allah itu namanya. Udah, Allah sekarang itu gini, nama. pertanyaannya Nama sekarang dari siapa? gini loh. Dari sang Jadi ilah. Allah itu apa? Ini sedang kusampaikan. Kenapa kau nggak mau kau dengarkan? Allah itu adalah nama sang ilah, sang sesembahan, sang maha pencipta. Jadi nggak ada Tuhan dalam Islam. Kalau Allah sang maha pencipta, siapa sang pencipta? Sang maha pencipta itu Allah. Kalau Allah sang maha pencipta, siapa sang pencipta?
Ya dia itu aja tuh pertanyaanmu itu kayak orang gila aja. Itu Enggak, itu karena pertanyaan kalau ada bodoh. sang maha pencipta, maka ada sang Itu pencipta. dialah pencipta yang maha pencipta dari segala pencipta. Kau hanya mau menggunakan definisi kata sang pencipta. Sekarang gini loh, karena kalian Dengar gue masa ada kau sang maha bertanya, pencipta. kau bertanya, aku sedang menjawab, kau dengarkan. Kau bertanya tentang kosakata saja ini, sang pencipta dengan sang maha pencipta. Sang maha pencipta itu adalah sang sesembahan yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kau tanya tentang siapa sang pencipta, siapapun yang membuat sesuatu di bumi ini, ya, yang membuat sebuah alat, sebuah benda, sebuah rekayasa, itu bisa dikatakan sebagai sang pencipta. Dia bukan sang maha pencipta karena dia tidak menciptakan segala sesuatu. Dia hanya menciptakan satu hal untuk menyusun, membuat satu hal yang baru, ya, dari satu yang sudah ada. Beda dengan sang maha pencipta. Dari ketiadaan dia menciptakan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu. Dia yang mengetahuinya. Beda sekali. Kalau hanya mau bahas tentang kosakata saja, ya. Kamu mau bahas filsafat bahasa, silakan. Jadi kalian siapa yang kalian tuhankan? Ini sudah dijawab 1000 kali, ditanya lagi. Katanya Allah bukan Tuhan. Tuhan tidak ada dalam bahasa Arab. Bagi kami. Tidak Kan udah ada. dibilang Tuhan itu tidak ada dalam kosakata Al-Quran. Aneh lah kau. Kenapa kalian larang Kristen metuhankan Yesus? Karena kalian menyatakan bahwasannya Allah itu adalah jabatan dari Sang Maha Pencipta. Padahal itu adalah namanya. Kalian katakan tidak ada Allah selain Tuhan. Padahal itu salah. Tuhan saja baru diciptakan oleh orang Belanda yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Sebelumnya nggak ada bahasa Indonesia itu Tuhan. Oke, Nggak ada. kita. Muslim hanya percaya kepada Allah yang Maha Esa. Artinya Muslim tidak percaya kepada Allah yang tidak Maha Esa. Yang mana Allah yang Maha Esa, yang mana Allah yang tidak Maha Esa. Botol. Sudah aku jelaskan mengenai ilah. Kali Ilah itu dijelaskan. yang Enggak, sekarang gini loh, karena berarti kan makanya jangan Allah itu banyak. Ada Allah. Karena gini loh, tadi kita bahas Sang Maha Pencipta dan Sang Pencipta, sudah kau jawab itu benar, ya kan? Aku sudah setuju. Artinya kalian sudah paham dengan narasi saya selama ini, sudah makin cerdas kalian. Pertanyaannya, Kalian nggak Muslim cerdas. mempercayai, Makin cerdas. Muslim mempercayai cerdas. Allah yang Maha Esa. Ya, bagaimana? Tapi Boleh nggak tidak ada percaya kalau- kepada Allah yang Esa. Kalau ngaku Kristen tuh gak ada yang cerdas karena nggak bisa bedakan mana menciptakan, mana yang diciptakan. Jadi nggak cerdas kalau Kristen. Kristen itu yang ditipu. Kau tadi Dengar kata gua, Masa. cerdas, kau tadi Dengar kata dulu cerdas. gua, Masa. Kristen itu yang ditipu oleh cerita Yunani kuno tentang penyembahan berhala dari 3 hal, 3 bagian daripada sifat-sifat Maha Pencipta yang menciptakan, menghancurkan, memelihara. Hanya 3 bagian daripada penciptaan. Kau paham nggak tentang teologi di dunia ini? Sumber itu hanya selalu digunakan oleh paganisme dengan mewujudkan Mau paganisme pun kami nggak sembahan masalah dalam itu. bentuk makhluk yang diciptakan oleh manusia, direkayasa oleh pikiran dan oleh pembentukan manusia. Itu pagan namanya. Itu yang kalian Oke, ikuti. kita tes. Tipuan itulah yang membuat kalian tidak cerdas. Makanya berpikirlah menggunakan ilmu yang sudah sangat luas hari ini, ya, yang sudah banyak dijabarkan, terutama dalam diskusi lintas agama mengenai Islam Kristen, mengenai Tuhan, teologi. Apa tuh, Mas? Yang jadi, Ya. Mas? Tengok dulu. Jangan terus berada di bawah tempurungmu, Bu Masak. Keluar dari tempurungmu. Nggak usah Lihat kau dunia ini memprediksi dengan lebih luas. Dengarkan, tengok ya. Kalau Allah Jangan lah merasa bersama pencipta. merasa paling tahu Dari kalau mana hanya bahan kau berada baku di bumi dalam ini? tempurungmu. Banyak lagi yang ada di luar tempurungmu yang belum kau lihat. Nggak usah kau bukan didengarkan ya. Kalau lah Quran itu bukan jong, ya. Jawab. Kalau Allah menciptakan bumi, dari mana bahan baku bumi ini? Tadi udah aku sebutkan, menciptakan dari hal-hal yang tidak ada menjadi sesuatu yang baru. Hukum fisika tidak bisa dibantah. Itu karena itu hukum Hukum fisika adalah firman dari fisikanya surga. saja yang menciptakan Allah sendiri ya. Segala yang ada berasal dari yang ada. Hukum fisika itu adalah ilmunya Allah, dia yang menciptakan, dia yang membuat. Jadi Oh, cerita hukum fisika pula. sebelum Sang Maha Pencipta menciptakan segala sesuatu, udah Sang Maha Pencipta itu memiliki segala ilmu. Pertanyaannya adalah, kalaulah Allah yang menciptakan semesta atau bumi ini, dari mana bahan baku bumi ini? Sebab hukum fisika Nggak, menyatakan jawabannya gini. segala yang ada berasal dari yang ada.
Oke, jawabannya gini. Emang kau pikir gue masak bumi ini kayak dodol? Pakai komposisi, pakai bahan baku yang kagak ada kau. Betul. Kau pikir dodol? Iya, Kau pikir ada bikin Pak. dodol? Itu manusia bikin Segala dodol. yang ada berasal dari yang ada. Ada bahan Siapa bakunya. yang bilang segala yang ada berasal dari yang ada? Hah? Siapa yang bilang? Hukum Siapa yang fisika. bilang? Hukum fisika. Kau hukum fisika yang kau bawa ke dalam ilmu, dalam debat agama yang nggak aja kau. Kenapa nggak kau bawa hukum Barang hukum siapa sekalian? memahami? Karena Hukum Sang fisika Maha udah dibawa, Pencipta udah itu, sakit ini. Sang Maha Pencipta itu Hukum ahli. fisika Oke. pula yang dibawa. Sekarang gini kok, kalau kau Udah nggak bisa paham nih Bang tentang Bejo, ini fisika, diturunkan aja. nah, Oh, sudah nggak bisa lagi nih. Bawa-bawa hukum fisika kayak biblosnya itu sesuai fisika, di mana fotosintesis berlaku hari pertama, kedua, ketiga sudah terjadi pagi petang 3 kali, tapi matahari sebagai sumber pembuat atau penyebab pagi petang siang dan malam baru ciptakan hari keempat. Jangan bawa fisika di sini, gabrul itu namanya.